Namaku Reza, dan cerita ini terjadi ketika aku mendapat kabar tentang rumah warisan dari kakek yang baru saja meninggal. Keluarga kami tidak begitu sering ke rumah kakek sejak pindah ke kota. Begitu juga dengan kakek yang ikut kami setelah nenek meninggal. Tapi rumah itu selalu menjadi bagian dari masa kecilku. Letaknya di desa kecil, di Jawa Tengah tepatnya, jauh dari keramaian, dengan suasana sepi yang menyelimuti sekitarnya. Ketika kakek meninggal, aku diminta orang tuaku untuk datang dan memastikan rumah itu dalam keadaan baik. Rumah kakek adalah rumah joglo tua yang ukurannya besar. Walaupun sudah terlihat agak lusuh, ada aura nostalgia setiap kali aku berada di sana. Namun, ada satu hal yang selalu terasa ganjil tentang rumah itu. Terutama sejak nenek meninggal bertahun-tahun yang lalu. Orang-orang di desa sering bercerita bahwa rumah kakek tidak pernah benar-benar kosong. Sejak nenek pergi, banyak yang mengaku melihat sosoknya masih berkeliaran di sana. Aku tidak pernah terlalu percaya. Mungkin hanya cerita orang tua yang suka menghubung-hubungkan kematian dengan hal-hal gaib. Tapi, saat aku menginap untuk pertama kalinya sejak kakek meninggal, pandanganku mulai berubah. Malam itu, setelah beres-beres, aku duduk di ruang tengah yang sepi. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Suasana rumah sangat sepi, sunyi. Aku menyalakan TV, tapi sinyalnya buruk. Hanya gambar kabur yang muncul di layar. Akhirnya aku mematikan TV dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, baru saja aku memejamkan mata di kamar tamu yang dulu sering kugunakan waktu kecil, aku mendengar suara ada di ruang tengah. Seperti ada sesuatu yang jatuh. Aku pikir itu hanya suara barang yang terjatuh karena angin atau rumah tua yang memang mulai rapuh. Tapi kemudian suara itu disusul oleh suara langkah kaki. Perlahan tapi jelas, berjalan di sepanjang lorong rumah. Aku langsung terbangun. Aku tahu rumah ini kosong. Aku tahu pasti itu. Tidak ada siapapun selain aku. Dengan hati yang berdebar, aku membuka pintu kamar sedikit dan mengintip keluar. Koridor itu gelap, hanya diterangi lampu kecil dari ruang tamu. Tapi langkah kaki itu masih terdengar, seolah-olah seseorang sedang berjalan bolak-balik di dalam rumah. Aku mengumpulkan keberanian dan melangkah keluar. Semakin aku mendekat ke ruang tengah, semakin jelas suara langkah kaki itu. Saat aku sampai di ruang tamu, tiba-tiba semuanya hening. Tak ada siapapun di sana. Jantungku berdetak dengan kencang, dan aku hampir kembali ke kamar hingga mataku menangkap sesuatu di sudut ruangan. Di atas meja ada sebuah cangkir teh yang tidak pernah aku letakkan di sana. Cangkir itu sudah ada sejak aku kecil. Dulu sering digunakan nenek. Dan entah bagaimana, malam itu cangkir itu tampak seperti baru saja dipakai. Masih ada bekas air teh di dasarnya dan bau teh yang samar tercium di udara. Aku yakin betul, aku tidak pernah menyentuh cangkir itu sejak datang. Jantungku semakin berdegup dengan kencang, tapi aku mencoba berpikir logis. Mungkin aku sempat memakainya dan meletakkan di sana. Tapi aku lupa. Tapi itu hal yang sangat tidak masuk akal. Tapi kemudian aku mendengar suara lain. Suara yang lebih menakutkan.
Dari arah dapur, terdengar suara piring-piring beradu, seolah-olah seseorang sedang mencuci piring. Aku terdiam sejenak. Suara itu adalah suara yang familiar, sesuatu yang sering ku dengar saat aku kecil. Setiap kali nenek mencuci piring setelah makan malam dan bersenandung. Ini bukan halusinasi. Suara itu nyata. Aku benar-benar mendengarnya. Dengan langkah perlahan, aku mendekati dapur. Lampu dapur berkedip sebentar saat aku menyalakannya. Dan di sana, tepat di depan wastafel, ada piring yang tampaknya baru saja dicuci dan disusun rapi. Tanganku gemetar. Aku tidak pernah menyentuh piring itu sejak datang. Malam itu aku memutuskan untuk keluar dari rumah dan tidur di mobil. Aku tak peduli jika itu hanya perasaanku, atau entah ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Yang pasti, rumah itu terasa dihuni. Tidak sesunyi keadaannya. Bukan hanya dihuni oleh ingatan masa lalu, tapi oleh sesuatu yang tak bisa kulihat, tapi jelas bisa kurasakan. Keesokan harinya, saat aku bertanya kepada tetangga tentang rumah itu, mereka hanya tersenyum dan bilang, "Nenekmu itu masih sering ke dapur, Mas. Masih sering ke belakang kebun itu loh. Masih suka bikin teh kayak dulu." Aku meninggalkan rumah itu dengan cepat setelah memastikan semuanya terkunci. Sampai sekarang, kalau aku sendirian, aku tidak akan pernah mau menginap di rumah itu, kecuali ada keluarga. Rumah itu mungkin menjadi sejarah untuk kami. Tapi kalau disuruh menginap sendirian, aku tak mau kejadian itu terulang kembali. Itu sedikit cerita yang bisa aku bagikan. Semoga bisa menemani malam kalian. Terima kasih.